Ya, pembacaan kita di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita akan baca sama-sama Ibu-ibu ya. Mulai ayat 9, 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan seorang adalah dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10 kali. Tetapi pemungut cukai itu berjauh-jauh, bahkan ia tidak berani menampakkan ke langit, melainkan ke pukul diri dan berkata, Ya Allah, karena aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan meninggikan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Jadi kita akan belajar per ayat ya, supaya lebih mendalami ini semuanya. Dan nanti ibu-ibu juga belajar bagaimana untuk kepada orang lain, kepada anak. Kadang-kadang pertemuan-pertemuan raya dalam keluarga itu kita dipercaya sebagai orang yang ya ada yang doa syafaat, ada yang sambutan gitu ya. Nah kadang-kadang memang butuh untuk share firman gitu loh. Meskipun kita sedang sambutan, tapi kan mesti muatan keimanan kita mesti muncul gitu. Nah caranya ya kita coba merangkai, memahami Alkitab gitu ya dengan cara kalimatnya. Nah ada beberapa terjemahan itu boleh kita pakai. Karena dengan begitu kita kan lebih tahu. LAI kan memang terus diperbaharui, kalimat kata yang memang tidak populer di masa sekarang kita susah untuk mengerti itu ya. Nah, yang pertama mengatakan dan ayat 9 maksud saya dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi konteks daripada ini adalah dua. Yang pertama apa? Kepada orang yang menganggap dirinya benar. Yang kedua adalah menganggap rendah. Nah ini yang menjadi terus kita belajar untuk sikap hati kita. Karena tentunya kita punya karakter-karakter yang memang egois itu ada ya. Di setiap manusia itu ada. Jadi jangankan kita benar, orang kita salah aja tetap nganggap benar kok. Nah gitu apalagi kita benar gitu ya. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang yang ada di tataran ini biasanya orang yang dalam konteks ini merasa rohani yang tinggi. Orang Farisi kan. Jadi tingginya orang Farisi termasuk ahli Taurat itu apa ibu-ibu? Yang pertama apa? Golongan orang ini. Orang yang melakukan hidup keagamaannya dengan cara fanatik. Gimana nggak fanatik? Nggak cuma di pribadi dia di rumah, tetapi dia di pasar-pasar. Dan kata teman-teman saya yang sempat ke Israel itu, melihat orang Yahudi memang benar di tempat-tempat umum, apalagi di tembok ratapan itu. Dan kemudian dia, orang Yahudi itu kan sejak umur kecil sampai umur 12 itu memang suruh mempelajari ini. Kalau orang Muslim disebutnya kitab itu harus khatam gitu ya. Nah itu memang betul-betul makanya Yesus di umur-umur segitu baru dia masuk mengajar orang-orang Farisi termasuk di sinagog. Umurnya udah tepat. Nah Yesus itu mengikuti aturan orang Yahudi, memang mereka kayak menjadi anak Taurat disebutnya gitu. Anak Taurat itu, nah kalau orang Muslim ngaji tuh. Ngaji, nah kan mirip nih kalau di Israel itu mirip, Timur Tengah itu mirip. Jadi kayak orang ngaji. Termasuk pembacaan Mazmur itu nggak kayak dibaca kayak model kita ya kayak tadi nggak, tetapi dilantunkan. Zaman saya kecil di TVR itu kan ada tuh
yang ada Al-Quran terus kemudian membacanya gitu sampai kayak pensil gitu ya. Nah mirip kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya membaca Alkitab itu kan cepat, ada yang sampai 6 bulan selesai, ada yang setahun selesai. Nah mereka itu kalau dibayangkan lama karena ngajikan gitu loh, kayak dilakukan ya. Iya. Tajwid ya namanya. Ya gitu. Jadi itu agak lama. Nah karena apa? Firman Tuhan itu ya nggak cuma kita baca gini, tetapi harus dihayati. Caranya ya kayak Sela itu ada tulisan dalam Mazmur itu ada jeda. Nah kalau kita itu berdasarkan kewajiban yang formal, kadang-kadang membaca yang penting tugas hari ini satu pasal, ya udah baca. Wah ini berapa menit lang baca tuh, tahu nggak tahu pokoknya baca. Habis itu kecepatannya juga sangat cepat. Habis itu sebenarnya nggak gitu. Jadi membaca satu ayat kita renungkan apa maksudnya, gimana referensinya, ini tentang apa ya? Kan ada beberapa ayat itu yang di bawahnya nih Bu. Ini kan ada tuh ayat-ayat kecilnya tuh. Nah itu menjelaskan bahwa ayat ini disadur atau diambil dari kitab mana. Nah di sini nih. Mungkin kita jarang ngerti bahwa ini apa sih. Ini ada ayat berapa itu diambil dari Perjanjian Lama. Jadi kalau orang cuma menggunakan Perjanjian Baru doang kurang lengkap. Harus dari Perjanjian Lama juga gitu loh. Nah kemudian dia katakan dalam ayat 10 itu ada 2 orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga orang seperti pemungut cukai ini. Yang salah dari kalimat ini apa Ibu? Kita belajar. Apa itu? Ya, dalam hatinya ya Allah, aku mengucap syukur. Mengucap syukurnya udah bener tuh. Tetapi apa? Karena aku tidak sama. Nah ini. Jadi ucapan syukur itu rupanya ada juga yang aku bersyukur ternyata aku lebih cakep dari dia. Aku lebih ini. Nah ini. Muji diri gitu loh. Berarti ngucap syukurnya itu syukurin orang lain lebih rendah dari saya. Nah gitu. Itu yang gak boleh gitu ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok dan sebagainya. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Doanya itu dia nggak lantang loh. Karena dia doa dalam hati. Makanya ibu-ibu sekalian, kita belajar di sini bahwa berhubungan dengan Tuhan itu, makanya kita nyebut mari kita berdoa dalam hati itu ada benernya juga, karena ya supaya kita itu nggak kontestasi kan, tidak sedang doanya lebih kenceng, doanya lebih rapi, enggak. Ya kita doa dalam hati, dalam artian itu aja Tuhan udah tahu. Nah begitu Tuhan itu sangat melihat hati kita pada saat ibadah. Yang nggak ngomong saja Tuhan sudah tahu. Apalagi yang ngomong disaksikan orang banyak. Nah cuma kita itu kan dituntut dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Nggak cuma dalam hati loh. Kepada anak-anak sekolah minggu, nak kenapa kamu diem aja? Iya kak, saya doa dalam hati. Kan gitu. Tapi apa yang dalam hati itu yang pertama Tuhan sangat tahu. Dan ini yang harus berhati-hati. Dan juga kita juga tidak bisa menghakimi orang yang kadang-kadang ekspresi kita dari karismatik ini kan memang ibadahnya sangat berekspresif ya. Maksudnya enggak yang ditata dengan liturgi tertentu yang semua orang memang menyebutnya sama, tetapi pada saat kita memuji Tuhan pun ada yang begini, ada yang begini, betul? Ada yang begini, ada juga yang begini karena AC dingin. Oh terima kasih Tuhan Yesus, ada juga. Iya kan? Jadi kita enggak kayak penari yang semuanya 100 orang sama, enggak. Tuhan sangat menghargai dan kita juga para pemimpin ibadah menghargai. Yuk silahkan
di dalam doa pagi, kalau zaman dulu disebutnya beatstone, itu ada yang memang di sini begini ya, ada juga yang di bangku begini, ada juga yang duduk gitu. Jadi nggak sama. Nah zaman waktu itu kan tempat duduk nggak ada senderanya, yang cuma bangku gitu, lempeng. Makanya waktu itu kalau saya tidur di gereja enak, tinggal tumpuk aja gitu. Iya. Jadi ada 5 orang ya juga. Bangku itu panjang berapa? 10. Nah sudah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Keras-keras, tapi zaman dulu nggak merasa keras loh. Nah sekarang tidur di tikar aja kayak udah rasa keras gitu ya. Jangankan tikar, orang kasur yang udah ini, aduh itu aja masih rasa kurang empuk kan. Habis itu bangun udah capek, semuanya pegel gitu ya. Nah jadi ekspresi ini yang Tuhan tahu. Jadi yang kita pelajari, hati-hati meskipun dalam hati. Waktu kita ibadah datang kepada Tuhan. Tuhan sangat melihat itu, gitu ya. Nah, apalagi kalau diekspresikan secara kelihatan di sini. Karena apapun yang kita lakukan ini bisa jadi berkat atau jadi batu sandungan. Kita lanjutkan Ibu-ibu ya. Ayat berapa tadi? 12 sekarang ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Nah, di sini juga kita melihat lagi, belajar bahwa sebenarnya persepuluhan itu sejak Abraham yang belum ada hukum Taurat itu sudah disebutkan. Kemudian di zaman Yesus pun disebutkan. Kalau orang tidak percaya bahwa persepuluhan itu Yesus nggak melakukan itu, perumpamaan Yesus kenapa menyebut ini? Iya kan? Nah intinya memang di sini sebagai contoh bahwa orang yang melakukan sebagian termasuk persepuluh pun akan sia-sia kalau memang hatinya tidak baik begitu. Kemudian tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi intinya gini, ibu-ibu sekalian, bahwa kita datang pada Tuhan itu menurut saya apa adanya. Tulus, polos saja. Gak usah ada tedeng aling-aling. Nah makanya kita itu kan belajar tuh untuk mencoba semakin tulus nih. Karena sulit ibu-ibu sekalian untuk, kita sudah dididik itu kalau kamu sedang berlebaran waktu kecil itu bajumu mesti bagus, terus kamu mesti sopan. Nah kok di rumah nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi ajaran itu sampai melekat. Mama, kok pesta yang bagus apa? Sanggulan 500.000 nggak apa-apa. Yang penting dilihat sama keluarga itu baik. Kok di rumah gimana? Pakai daster ya nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi mengelompokkan situasi rame yang dibanding dengan sendiri atau di rumah itu membuat sebuah sebuah kebiasaan yang masuk kepada waktu kita datang pada Tuhan. Iya kan? Jadi kalau begitu gini dong, doa kita mesti rapi ketika dilihat banyak orang. Nah padahal Tuhan mengutus kita adalah, mari masuk di kamarmu, tutup pintu, kamu doa di situ. Karena yang paling tulis di situ. Kita sedang berusaha seperti ini. Dalam bersaksi pun betul-betul tulus nggak kita itu? Kan gitu ya. Karena kalau orang udah cerita ada tambahannya ada. Pasti ada lah. Iya. Tetapi jangan sampai tambahan itu membuat kita nggak murni, nggak tulus gitu loh. Nah cerita yang sesungguh-sungguhnya itulah yang membuat supaya di hadapan Tuhan kita memang murni. Nah kalau kita ada tujuan tertentu, kita ada hiasannya gitu ya. Nah hiasan pasti ada dong, supaya orang ketawa, supaya orang lebih kita tambahin. Namanya dalam bahasa Indonesia itu hiperbola. Artinya sesuatu yang ditambahkan. Kalau masih wajar nggak apa-apa. Tetapi kalau sampai memanipulasi data, nah itu kita nggak tahu, ya nggak tahu toh. Tetapi Tuhan tahu itu. Nah berarti kita datang kepada Tuhan itu ya betul-betul tulus, murni, apa adanya. Firman Tuhan katanya jadilah seperti anak kecil itu polos. Ya kita juga bangga, saya sebagai gembala juga
melihat Nadine kalau bersikap seperti itu ya kan nggak diajarkan sandiwara sinetron kayak gitu. Yang sampai nangis-nangis kayak gitu juga enggak kan. Tetapi ada nggak, banyak nggak anak-anak yang mengalami kayak gini kan kita minim banget. Yang kadang-kadang nggak ke gereja itu malah sebuah keasikan gitu. Kan jarang anak-anak cucu kita yang sampai kayak gitu. Ada anak yang sampai betul-betul marah sama orang tuanya kan hari itu nggak diajak ke gereja. Tetapi cukup sangat banyak yang diem saja. Berarti kan sesuatu yang luar biasa gitu. Dan juga menyambung kesaksian dari Bu Herma juga. Ini kacamata kan buatan dari kerjaan Richard. Saya tanya, Bang, sebenarnya kacamata itu berapa sih itu? Enggak dijawab-jawab. Nah anak muda kan enggak cuma Bang Richard, kebanyakan yang lain juga begitu kan. Apalagi anak kita kalau ditanya WA kan, nyampe rumah baru dijawab. Nah kamu ada di mana? Itu enggak dijawab-jawab. Udah parkir di halaman, mah aku udah nyampe rumah. Enggak, bukan nyampe rumah. Nah saya pikir oh sama gitu ya. Ternyata waktu kita konfirmasi, Bang Richard susah untuk ngomongnya. Karena ya untuk spesial ini dia bilang, Pak Gem, sama bosnya ya, katanya memang kalau untuk pendeta, waduh nama saya dibawa pendeta lagi. Itu jangan ngomong-ngomong katanya. Jadi jangan sebutin harga, waduh ini susah juga nih. Jadi gimana ya caranya? Terus waktu ngasih ini, saya selipin ke Nadine. Rupanya udah kompromi mereka. Dek, kamu kok dikasih Pak Gembala aja, mungkin begitu ya, jangan diambil. Bener, saya di Prarum aja saya kasih ke Nadine. Saya lagi di kamar mandi, isiku lagi ini. WA, Pak Gem, itu uang tadi saya taruh di meja, kapan naruh? Kok dibalikin lagi? Aduh Cat, gimana? Saya mesti kasih apa ya? Balikin apa gitu ya? Saya pikir, wah kebetulan Pak Beni lagi butuh salib untuk rumah. Dicari-cari nggak ada. Nah saya ingat sih, Mama kan punya ya, yang itu ya kecil itu. Itu, wah itu saja kali ya untuk ini. Udah gitu saya kasih juga. Nanya lagi Pak Gem itu dibayarin berapa? Aduh, orang ini aja saya nggak ini malah, aduh bingung gitu loh. Nah maksudnya inilah hal-hal yang memang apa ya? Memang kita Bang Richard kasih tahu aja berapa gitu ya. Tapi dalam hati juga mikir, yang model kaca-kaca kayak gini kan takutnya dia sebutin kita angkat tangan, takutnya mahal. Saya nggak tahu harganya berapa. Ya. Hah? Iya, nggak cuma ini kan ada warna-warninya Bu. Kalau kita keluarkan ada itu. Iya. Nah waktu kita ketemuan keluarga di Sukabumi di mana? Pantai apa nih Mah? Pelabuhan Ratu. Nah Jebri kan punya yang sama, yang kayak gini. Nah nanya-nanya, itu berapa Jeb? Oh jujutan. Nggak tahu Bang Richard berapa sih? Nggak tahu ya. Ya udah anggap aja begitu ya Bu ya. Jadi kan lumayan bangga dikit gitu loh. Kalau dilihat orang jujutan gitu, nggak tahu jutnya terkejut atau apalah. Oh gitu ya Jeb. Oh mahal juga tuh kacanya doang gitu. Iya. Kalau memang mirip ya, artinya merek dan sebagainya. Atau itu kali ya yang nggak bisa disebut kali Bu ya. Ya itulah yang ya kita mensyukurilah anak-anak yang memang memiliki hal seperti ini. Saya bilang Bang Richard kan kerja. Dia akan membantu orang tua dan sebagainya. Apa ya? Gimana caranya gitu loh. Nah berikutnya istriku juga kasih titip itu supaya maunya tuh ngomong berapa Bang gitu loh. Takutnya susah ngomong lagi dia itu. Jadi saya ya udah ini aja lah untuk anugerah Tuhan untuk seorang gembala ya udah. Yang lain kalau bisa kita kasih sesuatu gitu ya. Nah beberapa waktu yang lalu itu memang spesial khusus keluarga Pak Beni dulu. Cerita ini beberapa anak sekolah minggu juga waktu saya lagi laris waktu bikin lagu-lagu musik itu kan. Kadang-kadang saya kasih Nadine, saya kasih Chelsea gitu ya. Karena kita melihat anak-anak yang setia itu nggak tahan.
ya kita nggak tahan. Nah ketika itu nggak ada, bingung mau kasihnya apa gitu, ya udah kasih wifi aja. Bingung nggak ada. Kalau mereka nyampe itu, Nadine, ini buka toples nih ya, itu apa? Dalam hati Pak Agem nawarinnya kerupuk. Itu kerupuk minggu kemarin bukan gitu ya. Ada kadang itulah hati seorang bapak rohani, pengen kasih sesuatu ya. Kita hanya bisa mendoakan anak-anak kita ini. Nah itulah doa yang memang nggak terungkap, tetapi ya seluruh anak-anak jemaat kan seperti anak kami. Dalam artian juga keluh kesah mereka dalam mendidik anak. Ya puji Tuhannya kami itu punya anak, jadi bisa menyelami itu ya. Dan punya tanggungan dan juga punya beban-beban gitu. Jadi membayangkan jemaat itu, makanya kadang-kadang kalau mungkin jemaat melihat kami itu disebut terlalu mudah atau terlalu gampang, bisa jadi kalau nggak tahu itu ya. Nah karena kesabaran dan kemudian pengayoman itu kadang-kadang memang membutuhkan sikap yang seperti ini. Yang kadang-kadang efeknya kita diremehkan lah, dianggap mudah, sampai kadang-kadang orang tuh datang aja dengan mudah melalui Pak Po. Kita mau menikah loh bulan depan gitu, tolong berkati. Sampai ada satu yang naik di situ, Pak Pendeta mau memberkatin saya nggak? Kapan pemberkatan? Bulan depan. Lu kan perlu bimbingan ini. Enggak. Pak Pendeta mau atau enggak? Lu kok ditantang begitu, mau atau enggak? Ya enggak saya bilang. Sampai kayak gitu. Ya mungkin karena kita kan istilah kata memberkati atau menolong jemaat, bahkan orang mati yang bukan jemaat kita pun kan kita tolong. Itu ada aturan, tidak melanggar hukum dan sebagainya. Nah ini orang ujuk-ujuk kayak ngasih apa plek selesai gitu, enggak. Ya enggak. Nah itu ya. Tetapi hati kami memang ya begitu. Artinya ketika saya akan menasihati sebuah keluarga itu, akhirnya berbalik ke keluarga kita. Jadi enggak ada yang sempurna. Jadi membuat yang harus kita memang sikapi adalah di sekeliling keluarga besar itu ada pengaruh besar enggak yang mendidik, menciptakan anak-anak kita menjadi apa. Itu yang terus saya sounding kepada jemaat. Karena anak kita itu melihat keluarga lain, keluarga dalam lain. Bisa. Makanya ada teman-teman kita yang memang tidak semuanya Kristen. Ada yang tantenya atau omnya itu masih agama lain. Nah itu yang perlu betul-betul, karena mereka pun juga berdoa. Sama halnya kita menginjil, mendoakan, mereka juga memiliki mensiarkan itu juga gitu. Nah itu yang harus betul-betul kita atasi anak-anak kita. Nah anak kita itu kan melihat, nah ini kan seperti menular ya. Nah kalau misalnya di satu minggu itu dia melihat temennya nggak datang ke gereja, bisa jadi dia ke bawah. Nah ini ya yang selalu saya soroti begini. Terus kemudian bagaimana bentuk peribadatan kita dalam keluarga. Itu pengaruh bagi anak-anak. Jadi anak kecil tuh melihat seluruh yang ada dalam keluarga besar kita. Kita kadang santai aja. Bahkan ada seorang bapak atau ibu yang sudah ini dia berpikir, nggak apa-apa deh saya bobrok, nggak apa-apa deh saya nggak gereja. Yang penting anak cucu saya tetap taat kepada Tuhan. Sepertinya benar, tetapi sulit ibu, sulit. Karena mereka itu melihat orang-orang yang atasnya. Jadi dia melihat opanya, omanya, tantenya, omnya, yang waktu minggu juga lenggang saja mereka bisa ngikut gitu loh. Orang kita yang memberikan teladan setia aja kadang-kadang anak-anak kita juga nggak ikut nurut kok. Ada sesi di mana mereka udah bete banget. Udah di gereja udah bete, meskipun kita kasih contoh apapun juga itu kadang-kadang nggak mudah. Makanya saya melihat ada anak-anak yang begitu, ya anak alami ya, pasti ada anak-anak itu yang alami gitu ya. Tetapi nggak sampai yang memberontak, itu luar biasa. Mereka masih mau makan masakan kita. Itu satu kebanggaan buat orang tua. Kita udah masak yang kita anggap paling bagus, GrabFood,
sakit hati gitu. Kok zaman dulu kan nggak ada GrabFood ya. Ya sudah, ya mau makan apa tetap dimakan. Nah sekarang itu ada banyak alternatif. Nah apalagi kami itu kan, istriku juga merasa masak itu nggak terlalu banyak, tapi ya nggak habis-habis mulu. Kalau kami menghibur, saya bilang sama istriku memang masakanmu diberkati Tuhan. Jadi 5 roti, 2 ikan tuh sampai 12 bakul lebih. Makanya saya tuh menawarkan gimana ya kepada anak-anak pemuda yang datang itu, makanlah di sini gitu loh. Karena apa ya? Ya saya rasa kami sudah makan kan. Siapa Jason juga udah makan, tapi kok nggak habis gitu loh. Iya. Kok saya tanya, kau masaknya emang banyak? Ya enggak, ini kan masih ada sisanya. Misalnya apalagi capcay gitu kan. Wah, memang kita itu diberkati ya. Daripada orang masak sebakul pun habis kan. Aduh, pagi udah masak, siang mesti masak, berasa habis cepet gitu. Nah gitu ya. Jadi ketika melihat seperti ini ya, apalagi anak-anak kami juga laki-laki, dan kami hanya minta doa aja kepada jemaat juga, sama halnya kami mendoakan anak-anak kita semuanya. Jadi ada masa-masa di mana sampai saya berpikir tuh, awal-awal saya keras sama ya, betul sangat keras saya, gitu ya. Ada satu kata yang sering saya pakai dan mungkin seluruh gembala-gembala mungkin pakai itu. Ingat kamu tuh anaknya gembala. Itu mungkin saya baru berpikir setelah ada satu momen di mana anak pendeta itu dikumpulkan. Ada seluruh anak-anak gembala GB itu, mulai dari anaknya Pak almarhum Yakub Nahwe, Yohanes, sampai yang biasa, jemaat biasa itu, mereka curhatnya tentang bapaknya sama ibunya. Yang kasih KKM itu terlalu tinggi. Gitu loh. Nah mereka ngakuin bapakku udah nggak kayak gitu. Tetapi temen-temenku baru ngelewatin 21, anak pendeta loh. Itu udah beban loh. Ngerti ibu-ibu? Itu udah beban. Gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak cuma anaknya pendeta, misalnya omnya pendeta, buat penakan juga bingung. Masa kayak gitu sih? Padahal omnya pendeta loh. Loh apa hubungannya? Rumahnya beda gitu. Nah, itu saya nyadarin, minta ampun ya Fred kalau memang keras. Saya sempat keras. Nah akhirnya ya itulah namanya, kayak seperti kita main magnet, kita mesti benar. Yang saya ibaratkan kayak main layangan. Apalagi kalau seorang laki itu kalau sama bapak kan, kok udah sama-sama gede itu udah kayak lawan gitu. Smackdown lah jadi gitu loh. Makanya saya utuh juga mamanya gitu. Jadi kalau laki sama mama itu ini, makanya bener Bu Herma tadi bilang, udah papa diem aja. Kalau sama Bang Richard diem aja. Karena nanti laki-laki sama-sama gitu. Nah itu yang terus gitu ya. Nah jadi artinya kita mesti melihat bahwa perkembangan anak kita itu disandingkan juga dengan tim kerja di lapangan yang mungkin keras. Kita kan nggak tahu Bu ya. Mungkin di rumah anak kita baik-baik saja. Tetapi nggak tahu kan saingan di kampus, saingan di pekerjaan kita nggak tahu. Yang mereka nggak bawa ke rumah. Dan kadang-kadang kita nggak terlalu sadar itu, kita kayak kasih hentakan gitu loh. Kayak tekanan gitu loh. Nah itu yang kita dulu kadang sadari, oh iya ya. Kadang kita juga pelan juga nanya, Fed, kuliahmu gimana Fed gitu ya. Saya ngutus mamanya gimana. Jangan sampai kayaknya slow. Takutnya banyak yang enggak dilakukan gitu. Kuliahmu lumayan. Buat kami ya, lumayan bayarannya. Mengolahnya susah. Ya pelan-pelan, ya jangan sampai kamu ngulang. Kalau ngulang nambah setahun lagi lumayan, gitu. Nah karena Yafet itu kan memang melankolis, kolerik melankolis. Iya, nah melankolis, plekmatiknya jarang ngomong itu mah. Tetapi dia juga punya kerasnya, gitu.
Jadi mesti hati-hati ngomong yang kayak gini. Kok Jason ya senyum aja gitu, ada sanguinya gitu ya, tetapi pragmatis juga gitu loh. Karena saya lihat, saya pernah marah banget sama Jason, tetapi dia lebih kuat dibanding Yafet. Dia bisa ngelihat saya dengan tidak menangis kok Jason. Yang saya pikirkan kebalik. Kalau si Yafet ini sedikit ini dia langsung ini. Saya yang nangis sekarang gitu. Dia terlalu itu ya, keras tapi dalam hatinya lembut gitu. Jadi yang saya takutin gitu, saya agak neken dia itu, apalagi dengan sebutan kamu anak siapa itu, jadi itu yang saya betul-betul ini. Nah mungkin di luaran juga begitu kali ya. Pet, jangan gitu Pet, masa anaknya Pak Gem begitu Pet gitu. Jadi buat dia itu, aduh, daripada denger kayak gitu-gitu nggak usah kelompok dah sama mereka gitu kadang-kadang. Jadi mungkin dihakimin melulu atau gimana gitu ya. Nah termasuk mungkin nggak cuma gembala tetapi anak pelayan atau anak pengurus juga mungkin gitu. Bang David jangan gitu, contohlah ibumu gitu lah atau mamamu gitu ya. Bang David masih fun gitu loh. Mungkin anak kami bisa jadi nggak begitu, kan beda-beda. Dan gitulah, masa anaknya guru selamigu kayak gitu. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelayan tuh mau ngapain ya? Kadang-kadang kita didudukan ini sangat sulit buat anak kita. Karena anak kita kan juga berpikir ya sama, waktu ngobrol sama sesama anak pendeta itu, ya kami juga sama seperti anak yang lain. Yang pengen bebas, kadang juga pengen punya temen yang luas gitu ya. Iya, dan memang dibuktikan ada beberapa hamba Tuhan yang sangat kaliber nasional pun juga ngalamin anaknya itu udah jenuh banget dengan sebuah ritual rohani sejak kecil, doa pagi dan sebagainya. Pada saat dia sudah mandiri, dia bekerja, punya memegang sebuah perusahaan, dia tinggalkan Tuhan. Tetapi saat dia bersaksi, dia udah dipulihkan. Karena dia itu menyangga nama bapaknya nggak gampang, gitu loh. Nggak saya sebutin namanya. Tetapi kalau sudah sebut ini, anak ini jadi, ya ampun, saya kan masih di dunia, masih dibawa ke surga mulu. Jadi rasanya dia nggak bebas. Akhirnya setelah dia mulai keluar daripada habitat komunitas keluarga, kayak kuda liar. Dia ada di kota lain, udah pokoknya yang papa nggak tahu, mama nggak tahu, jemaat tempat melayani papa juga nggak tahu bagaimana saya, dia hancur di situ. Hancur, serius. Kayak seperti, nah kalau anak-anak kalau sudah dikekang kayak gini, waktu dia keluarnya itu lebih daripada anak-anak bukan pendeta. Itu kayak saya sebut kayak kuda liar tadi, karena sudah dikekang secara rohani. Jadi kayak sangkar rohani gitu. Dan saya juga teringat kepada Karl Marx yang mencetuskan ide komunis, Marxisme itu. Dia awalnya kan secara rohani sangat ditekan gitu. Dia nggak bangun doa pagi disiram. Dia nggak baca Alkitab dipukul gitu. Dan dia dalam hatinya berpikir, Yesus tuh kasih. Tetapi ajaran penerapannya kok hukuman terus. Makanya dia punya ide, bagaimana menciptakan sebuah agama yang fun, happy, nggak banyak aturan. Dan bahkan salah satu cetusannya adalah bahwa semuanya adalah milik kita. Meskipun nyelewengnya jauh waktu itu. Tetapi itu adalah hasil daripada orang ditekan. Jadi kayak balon nih ya. Balon habis itu dikasih tiup. Ditiup-tiup terus, tiup meledak. Wah, begitu. Nah ibu-ibu kita kan sedang menjaga anak-anak kayak gini ya. Terlalu diluaskan dia juga bahaya, tetapi terlalu dikekang juga memberontak. Yang mereka itu kembali lagi mereka pengen didengar. Cuma itu kalau mereka itu punya ini. Saya pengen didengarkan. Termasuk saya dikasih ruang lah. Meskipun saya anaknya pendeta, saya keponakan dari om pendeta, meskipun saya cucu daripada seorang pendeta gitu, dia pengen ada satu dunia dia yang bisa berkembang. Nah gitu. Nah karena kekangan ya semakin jebol,
Kayak misalnya tembok ini kan air sedang mengalir deras nih. Nah kalau misalnya dikasih ruang gitu, dia kan mengalir semakin habis. Tetapi waktu dibentuk itu udah segini, itu cepet pus, udah nggak tertahankan. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Oleh sebab itu kita hanya mendoakan saja. Karena tugas kita memang sampai seberapa jauh sih. Dan hukum Alkitab pun mengatakan bahwa ketika seorang itu sudah menikah memang secara prinsip dia harus tinggalkan orang tuanya. Dan bahkan di titik ini hukum pun berbicara ibu-ibu. Makanya awas-awas kepada anak kita itu. Kalau mereka sudah 17 tahun ke atas. Bahkan pemilihan agama pun dilindungi oleh undang-undang. Ini bahaya. Nah kita nggak bisa lagi ketika dia udah memberontak, mama udah nyalain hukum. Karena hak asasi manusia. Udah kayak gitu. Nah kapan kita bisa mengarahkan dia? Waktu usia sekolah minggu. Remaja gitu. Kalau udah kesana kita udah nggak punya hak. Jangan kan udah menikah. Dia baru SMP SMA aja kita untuk menyelami dia, untuk mengikat dia udah sulit. Ya, makanya anak-anak muda itu kalau udah usul Pak Gem, kalau bisa acara-acara apa itu kita itu jangan dibarengin sama orang tua, tahu? Mungkin udah bosen kayak di rumah itu sama orang tua gitu loh. Di retret ketemu lagi orang tua, aduh. Orang tua aku bawel, ketemu lagi si tante itu bawel lagi juga, aduh. Kapan sih punya dunia yang bebas daripada mak-mak gitu. Sampai mereka tuh begitu. Ya udah kita lepas. Akhirnya juga waktu kita lepas, iya, lu masak apa? Anaknya berapa? Masakannya berapa? Ya kan yang terjadi begitu ya. Namanya kan belajar. Nah setelah ada fakta kayak gitu, makanya bagaimanapun orang tua tuh masih dibutuhkan. Iya kan? Nah kalau kita di retret kayak gitu kan tanya dulu sama anak-anak. Kamu suka nggak menu ini kan begitu. Nah kalau orang tua apapun yang sudah makan asam garam apapun masuk kok. Iya kan. Sampai kita kemana-mana juga bawa kresek hitam. Semoga ada sisa bawa pulang gitu. Nah kalau anak-anak itu mau sampai di Perancis pun yang dicari Indomie. Nah gitu loh. Sebenarnya saya pikir aduh anak-anak muda itu sebenarnya ngirit loh. Ayam goreng, yang goreng-goreng crispy-crispy, makanan model Jepang. Kemudian ya pokoknya semacam KFC, McD udah mereka pasti makan itu udah. Dan pop mie udah satu dus tuh Indomie goreng sama pop mie itu satu lemari. Udah kita udah fun di situ. Nah ketika anak masak macem-macem akhirnya juga berkelimpahan yang maksudnya bukan berkelimpahan tetapi nggak dimakan gitu ya. Tetapi ya itulah kepada anak. Nah semarah-marahnya kita ya namanya anak. Ya gimana kan? Ya nanti balik-balik lagi. Kita usir dari rumah. 2 jam kita cariin. Kita tanya-tanya. Di anakku ada di kamu enggak? Oh enggak ada tante gitu. Namanya anak kan gitu ya. Nah intinya pada saat sore hari ini Ibu sekalian. Kita belajar bahwa yang penting di hadapan Tuhan itu kita tulus saja. Amin ya. Kita tulus apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya kita tulus saja di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kalau kita bersyukurnya di kelompok kecil seperti kita ini kita apa adanya. Dan bersyukurnya lagi di kelompok kecil seperti ini kita sudah saling kenal. Nggak ada yang ditutupin, orang tahu semuanya kok. Ngapain ngomong besar udah tahu ngapain gitu loh. Jadi itu enak jadi membuat kita ya dulu polos apa adanya. Orang ibu-ibu dari belakang udah mau bercakap udah tahu kok dia mau ngomong apa. Istilahnya nyampe sih amin sudah selesai udah tahu kok apa yang mau dikabarkan. Bener nggak? Kita udah tahu. Ya kita pura-pura denger. bukan. Masih ya kita dengerin aja ada perubahan apa dari cerita yang sudah 6 bulan ini terjadi. Ya oknumnya kan itu aja. Gitu. Iya kan? Oh iya. Masa yang lalu itu kerjaan Tuhannya di sini. Masa ini sini. Itu aja sebenarnya. Jadi yang lebih banyak itu gini, saya lihat itu bahwa mainstream cerita itu ya tokoh-tokohnya tetap. Tetapi pemeran pembantu itulah yang membuat tangan Tuhan itu luar biasa. Waktu itu yang bantu siapa, hari ini yang bantu siapa, itu keindahan di dalam Tuhan. Terus objeknya sama sih. Nah kalau ibu-ibu suami,
anak, ya itu aja. Ya cerita orang lain ya nggak boleh. Kita mesti cerita diri sendiri kan. Sampai kadang-kadang bingung mau cerita apa ya. Saya mau cerita ini Bu Marta udah tahu. Saya mau cerita ini sih Bu Irma udah tahu. Cerita apa ya orang nggak tahu udah tahu semua. Gitu ya. Tetapi bersyukur aja lah. Ya Ibu ya, tetap semangat dan kita doakan teman-teman kita juga yang Putih Naga juga mirip dengan Bu Femi yang nggak bisa jauh dari anak. Ya, ternyata ada kayak wawancara gitu ya Bu ya, yang harus segera ke sana. Makanya saya tahunya juga belakangan karena saya pikir belum, ternyata sudah Pengoto kasih ini untuk doa di sana kemarin itu. Nah, si Fani udah mau selesai malah. Baik, berarti cepet loh ya. 4 tahun itu nggak kerasa. Kita yang nggak kerasa. Bu Femi kerasa. Minimal setiap bulannya berapa kan kerasa. Nah, kita nggak kerasa. Oh kamu udah pulang lagi. Nah gitu ya. Jadi itu yang kita olah mulai dari yang kecil sampai yang udah sepuh-sepuh daripada para senior kita itu juga bagaimana. Belum perkumpulan si Mami Cindy ya. Yang mesti hadir mertua yang pertama kali ketemu gitu ya. Nah, umurnya lebih tinggi dari Mami Cindy. Jadi kita doakanlah supaya menyusunya baik ya. Nah kan Mami Cindy aja, ya puji Tuhan kalau saya ingat di Bunga Bakung itu ada pas pampres di belakang itu, Pantes Ateng. Siapa lagi ya? Nah itu yang digini kan mau pingsan gitu ya. Puji Tuhan di sini nggak pingsan. Gitu. Iya. Oh diem dulu. Karena sudah terlatih ya. Iya. Habis itu mesti mengolah maminya juga kan nantinya di sini bagaimana mengaturnya juga kita bisa bayangkan ya kalau orang udah 80 tahun kan ya beliau yang butuh bantuan kita. Gitu. Habis itu kan memang Belanda ya Bu ya? Tinggal di Belanda ya? Iya dari Belanda. Ya cerita dikit memang orang sana kan agak liberal ya dalam artian masalah ketuhanan itu sangat hak asasi dijunjung. Mau ke gereja gak gereja terserah. Nah itu yang membuat kita susah untuk masuknya. Ya kita berdoa saja. Iya. Iya gak pernah. Kan kayak ateis tapi kan ngaku Kristen. Iya. Nah kan Juli akhir juga sebentar lagi mesti hadir gitu ya. Belum lagi nyusun barang-barang ya. Ada yang dibuang ke sini nggak barangnya? Sini udah penuh barangnya. Ya itulah ya. Jadi ya udahlah. Pengennya kalau ketemu tuh nangis sama-sama, makan sama-sama gitu ya. Hiburan kita ke Tanah Abang, ke ITC gitu aja. Puji Tuhan lah. Nah kami juga bersyukur lah artinya ya luar biasa kita punya orang tua juga yang sebagai pendoa sahabat yang luar biasa sehingga berjalan kami juga bingung kadang-kadang cerita tentang keluarga juga. Oh iya ya Pet udah semester ini ya. Nah ketika flashback aduh waktu itu bayarnya gimana tapi ya tetap kebayar. Yang gak usah tanyain bagaimana caranya itu banyak lah. Jalan menuju ke Roma ya banyak jalan untuk dapatkan duit gitu. Apalah itu nah itulah pesan kami kepada anak-anak itu. Sampai lucu loh ibu-ibu sekalian. Si Dedek kan gak ada ya. Si Jason tuh sampai Dek kamu mau kemana? Mau sekolah atau kuliah kemana? Pokoknya gini mah. Yang waktu lulus itu yang dapat duit banyak apa? Gitu. Itu serius. Ya mungkin aduh kasihan juga mamiku itu ya. Setiap mau belanja lihat barcode harga mulu gitu loh. Dia berpikir begitu. Dokter deh. Oh iya dokter ya. Oh iya ya. Tapi kan mesti pinter, mesti ini, mesti juara. Oh iya ya, saya nggak juara satu. Belajar lagi, apalagi ya. Itu berdua itu ngobrol. IT, keputusannya IT ya. Saya suruh perawat gimana perawat? Kurang katanya gitu ya. Kurang duit atau gimana? Waduh IT. Nah kemarin
Dia tuh pesen buku. Judulnya apa sih? Psikologi of money. Psikologi keuangan. Ngerti nggak? Itu lagi baca di atas. Aduh, anakku ini ya. Lucu dalam artian juga apa ya? Dia punya inisiatif gitu loh dalam mereka masa depan gitu loh. Ya semoga anak kami ini memang kayak bapaknya yang lemes gitu, tapi kayaknya semoga kayak Jokowi. Yang itu lemes tapi memang tegas gitu loh. Ya, itu. Yang saya paling takuti buat Yapet kecil itu adalah aduh jangan sama kayak bapaknya yang penakut gitu loh. Kami doa. Saya ingat waktu perjalanan tuh saya doa. Tuhan jangan sampai anak si Yapet ini pertama waktu itu kayak bapaknya yang takutan sama orang begitu, terus gimana hidup kan keras gitu ya, nggak taunya lebih keras. Dia ya istilah kata keluar itu nggak takut, kita yang takut. Sampai suatu peristiwa kurang pengalaman, dia motornya ditangkap polisi, polisinya udah kemana, motornya ditinggal di Cibinong, bukan Cibinong, gunung Cilengsi. Sampai Bang Oto sama si Kevin yang jemput ngambil tuh motor. Iya. Jadi polisinya udah ngambil itu. Nah, polisi ngambil surat, seharusnya motor kan dibawa pulang sama dia. Enggak, ditinggal di jalan. Oh iya. Waduh, Pet, kamu doa apa kelebihan nih. Terlalu berani malahan. Nah gitu, jadi memang diem-diem kami agak takut gimana bergaulnya ya. Dalam artian dia nggak berani sama orang ngobrol gitu ya. Nah, setelah saya pelajari juga dia punya temen kok. Dalam artian kata saya sounding ke teman-temannya dia itu di youth. Gimana ya, aduh Pak Gem nggak tahu aja. Kok dia udah di luar memang banyak ngomong. Oh, kalau di sini kok silent ya. Itu sampai takut kita waktu itu. Dan saya terlalu diem kan nggak bisa hidup ya. Ya kalau dia lapar nggak berani ngomong mati. Nah tapi dia bisa punya teman, terus kemudian termasuk si dedeknya ini. Ya, puji Tuhan dia udah di depan kan lumayan ngadepin orang banyak ya. Nggak terlalu takut dan bagaimana. Ya, sama-sama kita bersaksi lah. Puji Tuhan hari ini saya pakai ini, saya malu sebenarnya. Ini kasih Nina ini. Ini kok kayak yang gini gitu. Malu saya. Tapi ya iya katanya keren. Nggak tahu. Kata Mongol yang kuning belum tentu emas gitu. Kuning doang ya adalah. Iya, cuma kalau di mimbar saya malu kalau ibadah raya. Di WDI aja lah saya pakai ya. Ini pemberian ibu-ibu. Puji Tuhan. Iya ya. Iya. Karena ketua sinode kita juga pakai yang kayak gini. Tapi nggak tahu aslinya sama nggak. Iya. Nggak tahu lah, saya nggak berani nanya sama Nina. Puji Tuhan itu saya Bu ya. Kita udah bersaksi semuanya ya. Nanti kita bersaksi lagi. Untuk berikutnya tuh kita berbagi pengalaman yang beda-beda. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk semua anugerah Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan ketika kami merenungkan kebaikan Tuhan. Maka kadang-kadang orang-orang yang sebagai penghalang, tetapi kadang-kadang itulah yang menjadi penolong buat kami. Dan hidup begitu beragam, penuh misteri, rahasia. Yang sebenarnya kadang-kadang pertolongan Tuhan itu kami anggap mengganggu. Dan kadang-kadang sesuatu yang menolong kadang-kadang malah mengganggu. Dan kami tidak tahu persis bagaimana kehidupan ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memimpin perjalanan, terutama ibu-ibu yang menghadapi seorang bapak suami yang memang mereka adalah kepala keluarga. Tetapi kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang jauh daripada iman. Ada keputusan-keputusan yang membuat kami sangat bingung untuk bisa bagaimana cara menghormati. Tetapi kami anggap bahwa itu agak menyeleweng dan sebagainya, tetapi tetap harus bekerja sama karena rumah tangga tetap didayung bahteranya bersama-sama. Dan itu ada kesulitan tersendiri bagi ibu-ibu. Kami hanya mendoakan kiranya kekuatan Roh Tuhan mengalir atas mereka, berikan kesabaran, hikmat, marifat dalam mempertimbangkan memutuskan segala sesuatu, punya vocabulary kata kalimat yang baik, sehingga dalam rumah tangga juga akan terjadi membangun, saling membangun juga. Dan juga anak-anak kami Tuhan di dalam pertumbuhan mereka yang begitu dinamika tidak bisa kami tebak kadang-kadang.
Kami pasrahkan anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah hamba-Mu sudah bersaksi tentang keluarga, dan juga ibu-ibu sudah menyaksikan bagaimana keluarga mereka. Intinya adalah sungguh sesuatu yang indah ketika kami selalu berjumpa dengan pertolongan Tuhan di saat terdesak, di liku-liku kehidupan kami. Tentunya Tuhan selalu ada hadir di situ. Kami percaya pekerjaan Tuhan belum berhenti, dan bahkan sampai kiamat dunia sudah tidak ada, Kau tetap bekerja untuk orang-orang percaya. Demi nama Yesus kami mengucap syukur, dan kiranya berkat firman Tuhan akan menyertai ibu-ibu semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.